Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Griffith Afif, perwakilan dari kelompok C yang akan membahas tentang suatu proyek STEM, yaitu Toothpick Tower Challenge. Grup C sendiri beranggotakan saya, Griffith Afif, dan rekan-rekan saya, Umil Khairi Amalia, Aldiansyah Ismail, Nurhalisa, Nur Komariah, dan Adianti. Gambarannya, tujuan dari tantangan ini yaitu untuk membangun menara setinggi mungkin dengan menggunakan tusuk gigi atau toothpick dan Play-Doh atau plastisin. Menara harus berdiri dengan bantuan Play-Doh saja dan tusuk gigi, serta harus tetap berdiri selama penilaian. Kemudian membuat kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4 orang. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas untuk merencanakan desain atau ide mereka dengan waktu perencanaan yang diberikan selama 5 menit. Setelah semua kelompok menyelesaikan rencananya, maka pendidik akan membagikan tusuk gigi dan Play-Doh yang sudah dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian setiap kelompok akan menunggu untuk diperintahkan oleh pendidik untuk memulai membuat menaranya agar persaingannya itu adil. Kemudian diberikan waktu selama 30 menit untuk merakit menaranya. Setelah itu alarm berbunyi, masing-masing kelompok dipastikan sudah tidak memegang alat ataupun bahan, serta berada di pinggir meja untuk dilakukan penilaian oleh pendidik ataupun juri. Kelompok pemenang adalah kelompok yang menghasilkan menara tertinggi yang berdiri bebas dan tetap berdiri sampai akhir penilaian. Struktur yang ideal didasarkan pada menara yang dibangun dengan bentuk kubus serta bola berukuran kecil dari Play-Doh sebagai perekat antara tusuk gigi yang akan dirakit untuk membuat menaranya. Kemudian atap menara dirakit dengan bangun prisma segitiga sehingga menjadi menara yang tinggi. Ini beberapa bentuk menaranya. Ini ada ketahanannya masing-masing selama berapa menit, seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya Umil Khairi Amalia. Di sini saya akan memaparkan mengenai deskripsi proyek atau project description-nya, di mana tantangan pada proyek ini adalah siswa merakit menara dengan memanfaatkan tusuk gigi yang telah diberikan secara optimal untuk mencapai ketinggian menara yang paling tinggi. Kemudian, berat bola yang dibentuk dari Play-Doh juga perlu diperhatikan oleh siswa. Selain itu, desain atapnya juga akan menantang karena siswa harus tepat untuk pemilihan bangun ruangnya. Kemudian, siswa minimal merakit 2 susun bangun ruang untuk membuat menara ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, yaitu persediaan yang dibutuhkan atau alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan yang pertama itu pulpen atau pensil, yang kedua correction tape atau penghapus. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu ada tusuk gigi 30 batang, kemudian Play-Doh 1 cup, dan juga kertas 1 lembar. Ini saya akan membahas mengenai kompetisi atau competition dalam Toothpick Tower Challenge ini. Adapun kompetisi yang pertama yaitu setiap menara yang dibuat harus berdiri bebas selama proses penilaian. Yang kedua, ketinggian menara yang mencapai persyaratan atau memenuhi persyaratan itulah yang akan pertama kali diukur. Yang ketiga, bagi kelompok yang memiliki menara tertinggi dan tetap berdiri bebas selama proses penilaian, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, bismillah. Jadi perkenalkan, saya Aldiansyah Ismail, perwakilan dari kelompok C. Jadi unsur STEM pada proyek kami, yang pertama itu adalah unsur sainsnya, yaitu pada keseimbangan menara yang dipengaruhi oleh gravitasi dan titik tumpu pada benda. Kemudian yang kedua itu unsur teknologinya, yaitu ketika eksplorasi bentuk menara dengan menggunakan internet. Kemudian unsur engineeringnya, yaitu ketika merancang atau mendesain menara setinggi mungkin.
Selanjutnya unsur artnya, yaitu ketika memberikan playdoh dengan warna dan ukuran yang serasi, sehingga memperhatikan nilai keindahan dan juga kerapiannya. Kemudian unsur matematiknya, yaitu penggunaan bangun geometri dan berat benda untuk pembuatan menara. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Saya akan menjelaskan learning activities dari proyek kelompok kami atau kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran, setiap tim diberikan 30 batang tusuk gigi dan 1 kelap playdoh. Nah, jadi di sini setiap tim memiliki waktu 10 menit untuk merencanakan dan mendesain menara mereka melalui engineering design proses, dan 30 menit untuk merakit desain mereka sendiri. Nah, jadi di sini di proses engineering design proses ini siswa akan saling bekerja sama dan memikirkan bagaimana mereka merencanakan dan mendesain menara mereka sehingga bisa seimbang dalam waktu yang lama. Jadi di sini siswa dituntut untuk berpikir secara kreatif dan bekerja sama dan juga berpikir secara efektif. Nah, selanjutnya step pertama, mengidentifikasi masalah atau identify the problem. Nah, jadi di sini guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah, khususnya terkait masalah matematika, dalam hal ini bangun ruang, berat maupun luas permukaan pada proyek menara. Nah, jadi karena alat dan bahan yang disediakan adalah tusuk gigi dan playdoh, di sini siswa akan mencari masalah yang sesuai dan bisa dieksekusi dengan alat dan bahan ini, terutama tentang matematika, dan yang memungkinkan adalah mengenai bangun ruang ataupun luas permukaan serta berat. Nah, selanjutnya tahap kedua, siswa bertukar pikiran untuk mencari dan menentukan solusi atau brainstorm. Nah, di sini guru membantu siswa untuk menentukan solusi dari permasalahan yang telah teridentifikasi. Nah, seperti rakitan dasar menara, tinggi menara, jumlah tusuk gigi, dan bola kecil plastisin yang dibuat. Nah, ketika guru membantu menentukan solusi, nah di sini siswa akan tetap berpikir apa sih solusinya sehingga menara kita tinggi dengan seimbang dalam waktu yang lama, seperti itu. Kemudian tahap ketiga, mendesain model prototipe alat atau desain. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk mendesain model prototipe alat yang dipilih berdasarkan solusi. Contohnya, model dan bentuk menara yang dianggap kuat berdiri agar dapat seimbang dengan waktu yang lama. Nah, bisa dilihat di sini gambar-gambarnya ada berbagai macam bentuk model dan bentuk menara. Ada yang bentuk kubus, ada yang bentuk limas, dan lain sebagainya. Jadi di sini siswa harus berpikir secara efektif dan kreatif. Kira-kira menara apa yang semakin tinggi dan semakin lama waktunya untuk tahan secara seimbang. Nah, di sini siswa dituntut untuk mendesain secara kreatif sehingga bisa menggunakan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian step 4, membuat dan menguji model prototipe alat atau build, test, and evaluate. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk membuat model prototipe alat yang telah didesain berdasarkan solusi dan kemudian mengujinya. Nah, ketika di tahap sebelumnya, tahap ketiga siswa dituntut untuk membuat desain atau berpikir bagaimana desain yang sebaiknya. Nah, pada tahap ini siswa akan mengeksekusi atau action mengenai desain sebelumnya. Jadi desain yang sudah digambar atau dibentuk akan dilakukan dengan alat dan bahan yang sudah ada, yaitu tusuk gigi dan playdoh. Nah, di sini siswa akan saling bekerja sama bagaimana mereka membangun menara yang tinggi dan seimbang dalam waktu yang lama. Kemudian tahap selanjutnya mendesain ulang model prototipe alat atau redesign. Nah, di sini guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan dan melakukan desain ulang. Nah, ketika sebelumnya siswa melakukan uji coba, di sini mereka akan melihat apakah bentuk yang sudah mereka desain ini efektif dan bisa membuat menara yang tinggi dan seimbang dalam waktu yang lama ataukah tidak. Nah, ketika desain mereka sebelumnya sudah baik, mereka akan melanjutkannya. Dan sedangkan ketika desainnya kurang bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, mereka akan melakukan redesign atau berpikir desain seperti apa yang cocok untuk membuat menara yang tinggi dan seimbang dalam waktu yang lama, sehingga mereka akan berdiskusi dan berpikir lagi desain apa yang cocok, atau mereka akan mendesain ulang.
Tahap selanjutnya yaitu mendemonstrasikan model prototip alat sebagai solusi atau share solution. Nah, di sini guru mengatur presentasi setiap kelompok dan melakukan pertandingan untuk melihat menara manakah yang keseimbangannya lebih tahan lama. Jadi di sini setiap tim dikasih waktu yang sama, yaitu 30 menit. Mereka akan melakukan demonstrasi. Setelah mereka menyusunnya tadi selama 30 menit, mereka akan presentasikan kenapa mereka memilih model menara seperti ini dan apa alasannya dan kenapa desainnya seperti ini, sehingga mereka akan bertanding sesama timnya dan mereka akan menemukan berbagai solusi. Ternyata tidak hanya model A saja yang bisa membuat menara yang tinggi dan seimbang dalam waktu yang lama, tetapi ada model yang lain yang ternyata lebih efektif untuk membuat menara yang tinggi dan seimbang dalam waktu yang lama. Dan di sini juga mereka akan melihat bagaimana kekurangan dan kelebihan dari model satu sama lain, sehingga mereka akan menemukan solusi yang lebih dari permasalahan mereka, terutama dalam matematika. Mereka akan lebih melihat secara luas apa saja permasalahan dan solusinya mengenai bangun ruang, mengenai luas permukaan dan lain sebagainya, bentuk apa yang efektif untuk membuat menara, bentuk apa yang kuat dan bentuk apa yang dari segi estetik itu sangat cantik, seperti itu. Jadi di sini siswa betul-betul akan mengeksplorasi bagaimana sebenarnya nilai-nilai STEM yang ada dalam kegiatan yang mereka lakukan, bukan hanya sekedar kegiatan yang mereka melakukan proyek seperti itu. Nah, jadi mungkin itu mengenai learning activities atau kegiatan pembelajaran dari proyek kami. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok kami yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kemudian ada langkah-langkah pembuatannya, di mana yang pertama ini kita menggunakan dokumentasi dari videonya, menyiapkan toothpick dan Play-Doh, kemudian membentuk Play-Doh sesuai bentuk yang diinginkan untuk alasnya, kemudian susun sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi ini mulai menyusun dari tusuk giginya yang akan dikaitkan dengan Play-Doh seperti itu. Kemudian merakit yang telah kita buat kerangkanya itu setinggi mungkin untuk membuat menaranya. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan membahas mengenai kendala dari proyek yang telah kami buat. Jadi, yang pertama, menara yang telah dirakit harus berasal dari tusuk gigi yang tipis dan kecil, serta ukuran dari Play-Doh-nya itu harus disesuaikan. Lalu, yang kedua, menara yang telah dirakit harus berdiri dengan bebas selama proses penilaian, sehingga menaranya itu harus seimbang. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan yaitu saya sendiri Aldiansyah Ismail, kemudian Nur Halisa, kemudian Ummul Khairi Amalia, kemudian Adianti, kemudian Nur Komaria dan juga Griffith Afif. Baiklah, jadi kami akan membuat toothpick tower challenge. Adapun alat dan bahannya, alatnya yang pertama itu adalah pulpen atau pensil, kemudian yang kedua correction tape atau penghapus. Kemudian bahannya itu tusuk gigi 30 batang, kemudian Play-Doh 1 cup, dan juga kertas 1 lembar. Adapun proses pembuatannya sebagai berikut.